Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu tentang administrasi kepegawaian. Sesuai channel ini karena channel ini akan update tentang info kepegawaian, termasuk sharing tentang administrasi ataupun manajemen kepegawaian dan berita-berita lainnya yang berhubungan tentang kepegawaian. Izinkan saya untuk sharing pada Bapak Ibu apa yang saya baca kemudian rangkum. Saya akan sampaikan di sini tentang orientasi dari administrasi kepegawaian tersebut. Ini secara umum ya, secara gambaran umum, bukan secara detail, karena sesuai apa yang saya tahu, kemudian apa yang dari literatur yang saya baca itu saya rangkum di sini. Baik, langsung aja untuk hal atau poin yang pertama tentang administrasi kepegawaian negara. Jadi dalam suatu instansi itu semuanya pasti ada administrasi, baik itu administrasi kepegawaian, administrasi persuratan, dan lain sebagainya. Jadi secara definisi yang umumnya gitu, untuk apakah administrasi pegawaian negara tersebut. Jadi untuk suatu administrasi kepegawaian negara adalah pengelolaan kepegawaian negara atau pegawai negeri yang dikaji sebagai ilmu dan seni untuk mempelajari proses penggunaan tenaga manusia, mulai penerimaan hingga pemberhentiannya. Dapat juga dikatakan administrasi kepegawaian itu merupakan proses penyelenggaraan politik kepegawaian atau program kerja dan tujuan yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi tidak dipungkiri ketika suatu negara menerapkan administrasi atau dalam suatu lembaga itu ada administrasinya gitu. Tidak dipungkiri juga secara definisi di sini itu merupakan proses penyelenggaraan politik kepegawaian. Jadi untuk mencapai tujuan dari kinerja, kemudian tujuan dari instansi tersebut, maka penyelenggaraan politik kepegawaian itu pasti ada. Dan ini sebagai administrasi ini sebagai ruang lingkup kerja secara teamwork ya, jadi secara kerjasama gitu, tidak boleh berdiri sendiri. Jadi harus mempunyai program kerja yang saling berhubungan dengan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan, administrasi arsip, dan semuanya harus saling berkaitan. Karena memang untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu instansi ini harus berkesinambungan ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini definisi yang saya ambil dari referensi buku, kemudian apa yang saya baca, terus diolah gitu ya, bahasanya yang lebih sederhana. Kemudian untuk administrasi kepegawaian secara fungsi itu, untuk fungsionalnya, lebih ke arah fungsionalnya, administrasi kepegawaian negara adalah mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja manusia sebagai usaha kerja sama dalam merumuskan tujuan, sasaran pokok, kebijaksanaan politik, dan menyusun organisasi untuk menyelenggarakan pelaksanaan tujuan sasaran pokok atau kebijaksanaan politik itu. Adapun secara estetika, administrasi kepegawaian negara adalah seni memilih pegawai baru serta menggunakan pegawai lama dengan cara sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil dan jasa yang maksimal secara kuantitatif dan kualitatif.
Kalau untuk pemahaman yang menurut saya lebih sederhana, itu administrasi kepegawaian negara dianalogikan dengan administrasi lembaga gitu. Jadi lebih spesifik. Kalau untuk administrasi negara mungkin lebih luas lagi gitu ya. Jadi untuk suatu lembaga, ketika ada yang pensiun, ada yang misalnya mutasi, nah hal yang perlu dimanajemen untuk lembaga tersebut ya di bidang administrasinya gitu, karena memang di sini secara fungsional tenaga administrasi atau administrasi kepegawaian ini punya kuantitas sebagai administrasi yang bisa memilih administrasi yang baru atau administrasi yang lama gitu, dengan cara ya agar tujuannya itu agar memperoleh hasil dan jasa yang maksimal, baik itu kuantitatif dan kualitatif. Kita lanjut ke untuk administrasi kepegawaian negara. Dapatkah dalam suatu negara itu tidak memiliki administrasi? Nah, di sini secara penjelasannya, administrasi kepegawaian dalam instansi pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kegiatan administrasi secara keseluruhan. Lingkup kegiatan administrasi kepegawaian antara lain meliputi penerimaan, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk pertanyaan dari dapatkah dalam suatu negara tidak memiliki administrasi? Ini jelas dalam konteks yang lebih sederhana gitu ya, karena ruang lingkup untuk administrasi kepegawaian ini meliputi penerimaan, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian tenaga kerja. Jadi ketika tugas pokoknya itu dari administrasi kepegawaian, ketika misalnya dalam suatu instansi pendidikan, ketika ada guru yang pengen ngurusin gaji, kemudian pengen ngurusin hal yang berkaitan tentang administrasi guru tersebut, ya tentunya untuk tugas pokok ini diserahkan ke administrasi kepegawaian. Karena untuk dalam dunia administrasi pendidikan misalnya, guru ini bukan tupoksinya untuk mengerjakan segala bentuk administrasi yang berkaitan tentang kepegawaian. Jadi untuk manajemennya dia diserahkan ke suatu administrasi kepegawaian tersebut. Jadi tujuannya itu ya untuk suatu negara ya harus memiliki administrasi, karena berkaitan tentang manajemen dari lembaga tersebut. Kalau tidak ada tenaga administrasi kepegawaian atau administrasi yang lainnya, maka tugas pokok untuk penerimaan, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian tenaga kerja ya nanti akan carut marut gitu ya, tidak optimal dalam melaksanakan tujuan atau fungsi dari lembaga tersebut, seperti lembaga pendidikan, lembaga keuangan, lembaga kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk konsep dari sistem administrasi kepegawaian negara, ini ada beberapa poin ya untuk konsep sistemnya. Ini sistem berasal dari kata Yunani ya, sistema, yang mempunyai pengertian yaitu
Yang pertama, suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, itu yang dinamakan sistem. Kemudian poin yang kedua ini, untuk sistem, hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Seperti yang saya sharing atau saya tadi jelaskan gitu ya. Untuk suatu administrasi itu tidak bisa berdiri sendiri, artinya ketika melaksanakan kinerjanya, untuk melaksanakan tugas pokoknya, itu harus berkesinambungan antara administrasi kepegawaian, administrasi persuratan, arsip, dan lain sebagainya. Itu harus berkesinambungan, karena dari masing-masing tujuan administrasi tersebut gitu ya, agar bisa profesional ya harus ditunjang dengan administrasi lainnya. Nah, kemudian dari tinjauan dari ahli di bidangnya, khususnya bidang administrasi ini, untuk konsep sistem administrasi kepegawaian negara mengatakan ya, Amirin mengatakan bahwa sistem adalah sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan. Jadi dalam suatu sistem ya, kalau sistem satunya tidak berjalan, maka akan mempengaruhi bagian-bagian atau komponen yang lainnya. Jadi makanya administrasi itu sangat dibutuhkan dalam suatu ruang, sekecil apapun ya lembaganya, itu sangat penting, dibutuhkan banget untuk tenaga administrasi, apalagi mencakup tentang suatu negara, itu pasti dan harus membutuhkan administrasi. Kemudian untuk literatur yang dari buku atau bahan referensi tadi sudah saya tulis pemaparannya. Ini menurut Nicholas Henry ya, tahun 88. Untuk definisi secara tinjauan pustaka gitu ya, mengatakan bahwa administrasi kepegawaian negara adalah pengurusan, pengaturan, dan atau manajemen tentang kebijakan publik untuk masyarakat luas dan beberapa pihak yang berkepentingan dalam birokrasi pemerintah. Kemudian ada juga tinjauan pustaka dari Arifin Abdul Rahman tahun 76. Administrasi kepegawaian negara adalah salah satu cabang dari pada administrasi negara yang bersangkutan dengan segala persoalan pegawai negara. Ini untuk ASN dan berlaku untuk pegawai BUMN juga. Ini semuanya mencakup tentang pegawai negara. Untuk dari ahli di bidangnya gitu memaparkan bahwa cabang daripada administrasi yang bersangkutan tentang atau bersangkutan dengan segala persoalan pegawai negara. Jadi yang menyangkut permasalahan misalnya seperti kalau yang sekarang itu P3K, kemudian CPNS, kemudian penerimaan BUMN ya, pegawai BUMN itu pada dasarnya yang melaksanakan itu sebagai jadi yang melaksanakan itu motornya itu administrasi kepegawaian negara itu gitu. Kemudian yang terakhir dari Michael Armstrong dari luar ya, pada tahun 87 ini mendefinisikan personel manajemen atau manajemen kepegawaian adalah bagaimana memperoleh, mengembangkan, dan memberi motivasi kerja kepada pegawai yang diperlukan suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Itu yang pertama. Kemudian untuk poin yang kedua ini, bagaimana mengembangkan suatu struktur dan iklim kerja dan gaya manajemen organisasi agar diperoleh kerjasama dan komitmen dalam organisasi. Poin ketiga, bagaimana mempergunakan skill dan kapasitas terbaik dari seluruh pegawai. Dan yang keempat, bagaimana memenuhi tanggung jawab sosial dan hukum dari suatu organisasi
kepada kepegawainya, terutama dalam kondisi dan kualitas kerja yang diberikan kepada mereka. Mungkin itu saja sharing pada kesempatan ini. Tujuan saya itu semata-mata bukan menggurui Bapak Ibu yang sudah paham betul tentang keadministrasian, namun tujuan utama saya itu karena saya menyukai dunia administrasi dan manajemen gitu. Pertama, saya ingin melatih kemampuan saya, kemudian mendokumentasikan di YouTube, kemudian saya sharing, siapa tahu bermanfaat gitu. Jadi ini sebagai bahan pembelajaran saya pribadi gitu. Tapi jika dinilai atau dirasa bermanfaat, alhamdulillah. Barangkali ini sebagai sharing-sharing dasar tentang administrasi kepegawaian melalui channel ini gitu ya. Selain mungkin kedepannya selain administrasi ada juga tentang manajemen. Nanti saya akan apa yang saya pelajari nanti saya akan dokumentasikan di YouTube, kemudian saya sharing. Tujuannya semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi, kemudian untuk umumnya khususnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.